menggunakan keyboard. Inilah materi TIK kelas 1. Untuk bagian pertama ini adalah program yang digunakan untuk menggunakan keyboard ya. Ini adalah contoh daripada program yang digunakan untuk menggunakan keyboard. Yang pertama ini adalah tux typing ya, tux typing. Yang kedua adalah typing tutor. Ini adalah contoh daripada gambarnya ya, tux typing dan typing tutor. Ini adalah contoh gambarnya ini dan ini ya. Ini adalah program yang digunakan untuk belajar menggunakan keyboard ya. Oke, selanjutnya tentang kursor ya. Kursor ini adalah tanda panah di monitor ya. Tanda panah di monitor. Kalau kita bisa mengetik sesuatu pasti akan muncul ya tanda panah, ya itulah yang disebut dengan kursor ya, tanda panah di monitor. Nah, ini adalah gambarnya ya, kursor, gambar daripada kursor. Gambar kursor itu bermacam-macam tergantung kita settingnya ya. Isinya berbentuk tanda panah atau yang lainnya ya. Selamat datang semuanya untuk bagian kedua kali ini. Untuk bab 4 kita akan belajar menggunakan keyboard ya, menggunakan komputer. Bagaimana cara untuk menggunakan keyboard dan tombol-tombol pada keyboard ya. Oke, di sini udah disiapkan sebuah keyboard ya. Keyboard digunakan untuk mengetik angka dan huruf ya. Keyboard digunakan untuk mengetik angka dan huruf ya. Dan satu program WordPad ya. Nah, keyboard digunakan untuk mengetik angka dan huruf dan program WordPad ya. Program WordPad adalah program pengolah kata ya, yang paling sederhana. Oke, kita akan praktekkan bagaimana cara untuk menggunakan tombol pada keyboard ya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan tombol namanya tombol huruf ya. Ini adalah tombol huruf. Nah, tombol huruf digunakan untuk mengetik huruf. Nah, huruf ini bisa ABC ya, A sampai Z atau A B C D sampai Z. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya, nah misalnya kita ketik A N I, Ani, misalnya Ani menyiram bunga. Nah, ini bagaimana cara menggunakan tombol huruf ya. Ini udah selesai. Nah, oke, selanjutnya menggunakan tombol enter. Nah, tombol enter di sini ya adalah tombol enter. Tombol enter digunakan untuk membuat baris baru ya. Ini adalah kegunaan dari tombol enter. Oke ya, tombol enter digunakan untuk membuat baris baru. Nah, digunakan tombol enter digunakan untuk membuat baris baru ya. Tombol enter itu digunakan untuk membuat baris baru. Oke, ini contohnya. Nah, kita tekan enter gini ya, langsung turun ke bawah ya. Langsung turun ke bawah. Misalnya kita tekan enter ya. Nah, otomatis di sini kursor berpindah ya. Nah, di sini, nah ini adalah membuat baris baru. Tekan tombol enter ya, baris baru. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tombol angka. Nah, tombol angka digunakan untuk mengetik angka. Nah, angka ini bisa 1 sampai 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ya. Ini adalah tombol angka ya. Bagaimana cara untuk menggunakan tombol angka. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Yang selanjutnya, nah, kita menggunakan tombol panah ya. Nah, tombol panah untuk memindahkan kursor ya. Tombol panah sendiri ada 4 macam ya. Tombol panah itu untuk memindahkan kursor. Ya. Tombol panah itu untuk memindahkan kursor, bisa ke atas
bisa ke bawah ya, dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah ya. Tombol kursor itu bisa ke atas, memindahkan kursor itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Karena tombol panah itu ada 4 macam ya. Oke, kita pakai enter untuk ke bawah. Nah, tombol panah di sini ya. Ini adalah tombol panah ya, di sini. Ini panah ke atas di sini ya, perhatikan di sini. Ini adalah panah ke atas. Nah, ini kursor ke atas, lihat kursornya bergerak ke atas. Nah, ini pindah ke kanan. Nah, ini di sini kursor akan pindah ke kanan ya. Nah, ini kursor akan pindah ke kiri. Nah, di sini ya. Ini kursor pindah ke atas. Nah, ini kursor pindah ke bawah ya. Nah, di sini seperti ini ya. Itu adalah tombol panah ya, untuk memindahkan kursor. Oke, yang kelima yaitu tentang tombol spasi ya. Tombol spasi atau spacebar ya. Inilah tombol yang paling panjang ya. Biasanya digunakan untuk memberi jarak antar huruf ya. Nah, ini memberi jarak antar huruf. Tombol spasi adalah tombol yang paling panjang atau spacebar ya, digunakan untuk memberi jarak antar huruf. Ini ya, tombol yang paling panjang ini ya. Tombol yang paling panjang, tombol yang digunakan memberi jarak antar huruf. Contohnya seperti ini ya. Contohnya. Nah, nih misalnya aku spasi. Nah, ini adalah memberi jarak antar huruf. Aku memberi. Nah, membeli. Nah, kita kasih jarak. Ini tombol spasi. Beli es. Nah, ini adalah penggunaan dari tombol spasi ya, memberi jarak antar huruf. Oke, selanjutnya adalah yang keenam ya. Yang keenam adalah tombol caps lock ya. Nah, tombol caps lock sendiri digunakan untuk membuat huruf besar ya. Membuat huruf besar ya, membuat huruf besar. Nah, kita lihat contohnya. Nah, gunakan ini scroll ya. Digunakan untuk membuat huruf besar. Di sini ya, ini adalah di sini ya. Perhatikan di sini, ini adalah caps lock ya. Kalau di keyboard namanya caps lock ya, huruf besar. Contohnya kita tekan caps lock dulu. Kita tekan. Nah, ini berubah menjadi huruf besar di sini ya, hurufnya. Kita tekan lagi menjadi, ini ada huruf kecil ya. Kita tekan jadi huruf besar. Contoh kita tulis. Nah, kita tulis di sini bagaimana merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Contohnya. Nah, ini Dinda. Nah, kita tekan caps lock akan berubah menjadi huruf besar D. Nah, ini huruf besar ya. Nah, Dinda berarti caps lock gunakan untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Kalau kita lepas caps locknya, di sini akan menjadi huruf kecil semua ya. Nah, di sini huruf kecil. Inilah kegunaan bagaimana merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Itulah kegunaan tombol caps lock. Oke, selanjutnya kita yaitu yang ketujuh tentang tombol delete ya. Nah, tombol delete. Nah, tombol delete sendiri digunakan untuk menghapus ya. Untuk menghapus ya. Nah, ini menghapus ke kanan ya, atau karakter ke kanan. Nah, ini hampir sama dengan tombol backspace ya. Tombol delete sendiri untuk menghapus karakter ke kanan ya. Yang ini ke kanan ya. Contohnya, kita lihat contohnya. Contoh daripada tombol delete. Contohnya di sini. Misalnya di sini. Kita ketik Adi nulis di buku.
tadi menulis di buku. Nah, kita bisa hapus dengan tombol delete di sini ya, tombol delete di sini, del. Kita hapus. Nah, ini kita hapus di sini. Nah, ya, kita taruh dulu kursornya di sini karena menghapus ke kanan ya. Kanan dari ke sini ya, arahnya ke sini. Kalau kiri di sini ya, kita taruh di sini ya. Taruh kursornya dengan tombol panah ini ya. Kita bisa pindahkan kursor, kita hapus. Nah, kita hapus sini ya. Nah, kita hapusnya ya. Itu adalah kegunaan dari tombol delete ya, untuk menghapus karakter ke kanan. Oke, selanjutnya yaitu yang ke-8 tentang tombol backspace ya. Nah, tombol backspace sendiri untuk menghapus ya, ke kiri ya. Ini menghapus karakter ke kiri. Kalau tadi delete ke kanan, sekarang ke kiri. Contohnya ya. Contohnya ini. Nah, ini menulis cerita ya. Ini kita tulis menggunakan tombol huruf, kita hapus ya di sini. Ini ya, inilah tombol backspace sini ya. Ini ya. Kita hapus. Nah, ini hapus ke kiri. Nah, ini contohnya seperti itu ya, tombol backspace. Oke, yang terakhir, yang nomor 9 ya, yaitu menggunakan tombol shift ya. Tombol shift ini digunakan untuk mengetik simbol ya. Ya, mengetik simbol. Oke, contohnya simbol kita tekan, ini adalah tombol shift di sini ya. Ini adalah tulisannya ada shift, kita tekan. Di sini ada dua macam shift ya di keyboard. Nah, kita bisa tulis di sini. Nah, kita simbolnya kayak gini ya. Tapi tombol shift juga bisa digunakan untuk mengetik huruf besar ya, dengan shift plus ya. Ini kegunaan tombol shift ya, tekan shift, kita pilih simbol. Oke, ini tuh adalah contoh bagaimana cara untuk menggunakan tombol-tombol pada keyboard ya. Ada 9 macam kegunaan tombol pada keyboard, dan mungkin masih banyak yang lainnya ya, kegunaan tombol-tombol pada keyboard ya. Ini udah selesai bagaimana cara untuk menggunakan kegunaan keyboard dan tombol-tombol pada keyboard ya.